Shalom, salam kasih Tuhan, puji syukur kepada berkat dan pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap saat dan setiap waktu. Kita sama-sama mendengarkan lagi firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpuji Engkau, Allah yang baik. Kami pada saat ini berserah kepada Tuhan, dan kami dilindungi dan diberikan akal pikiran yang sehat untuk memahami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah Tuhan Pencipta. Dan ayat renungan di dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Salah satu elemen paling asas yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan Bapa ialah Dia ialah pencipta segala-galanya, pencipta semua keseluruhan isi bumi. Mula-mula sekali Wahyu 14 menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak. Worthy. Ialah perkataan yang sama yang membentuk perkataan worship. Yang kita katakan sebagai worship, penyembahan, ataupun seringkali kita katakan sembahyang. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan adalah layak untuk menjadi Tuhan dan juga Allah kita. Dalam perkataan Tuhan ataupun Lord terdapat satu hubungan antara Tuhan dengan hamba. Oleh itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh itu nama Tuhan merujuk kepada hubungan istimewa antara kita dengan Tuhan kita. Dalam contoh ini, kita merupakan hamba-hamba Tuhan karena Dia telah menciptakan segala sesuatu. Tuhan mencipta kita sebagai manusia, dan kita saat ini menjadi hamba Tuhan. Kita melakukan segala hal yang baik dalam perbuatan kita, tingkah laku kita yang baik, menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Dalam hampir semua contoh, apabila seorang mencipta sesuatu, ciptaan itu kepunyaan mereka. Saya masih ingat dengan jelas ketika membawa anak sulung perempuan kami, Sarah, keluar dari hospital selepas dia dilahirkan. Oleh sebab kadang-kadang orang menculik bayi-bayi keluar dari hospital, maka hospital sangat berhati-hati dengan siapa yang datang melihat bayi, mengendalikan bayi dan akhirnya membawa bayi pulang. Kami dapat membawa Sarah keluar dari hospital dengan bebas tanpa banyak soal. Karena sebagai ibu bapak kami telah menciptakan dia melebihi berkat, melalui berkat dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau kita dalam cerita sebentar tadi, kalau kita diculik dan dijadikan sebagai anak-anak iblis, maka apa yang terjadi kepada kita saat ini? Ingin saya katakan, kita bersyukur karena Tuhan mencipta kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi seorang manusia yang memiliki pemikiran yang baik, bukan sebagai orang yang jahat. Jadi, oleh sebab Tuhan telah menciptakan setiap kita, setiap satu kita, maka Dia layak disembah untuk menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Dalam kata yang paling indah daripada Mazmur 145 ayat 15, mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Tuhan memberikan makanan dan memelihara setiap benda hidup di planet. Setiap hari tangannya yang pemurah menyediakan triliun dan triliun dan triliun organisme hidup yang tidak terhingga. Jadi pencipta tidak pernah berehat. Selalu saja ada orang yang perlu diberikan makan di planet ini.
Apabila kita menyadari pemeliharaan berterusan Pencipta kita yang pemurah, kita akan mau bergabung dengan seluruh alam semesta untuk memberikan Dia puji-pujian dan hormat dan kuasa. Saudara yang terkasih, renungan ini mengingatkan kepada kita agar hanya kepada Tuhan saja, Dia yang hanya layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Kiranya berkat terus nyata dalam hidup kita dan kita meninggikan nama Tuhan setiap saat. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami satu nasihat, satu firman yang sangat baik mengatakan bahwa Tuhan mencipta kami, maka kami harus memberikan pujian kepada Tuhan, hormat dan kuasa. Terima kasih Tuhan menyertai kami hari ini dalam kebaktian kami. Dalam nama Yesus. Amin.